wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf saya terlambat 10 menit. Nanti kita selesainya 5:10. Baik, kita buka Bulughul Maram Kitabul Janaiz. Sampai di mana ya? Kalau saya mungkin 560. 559. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Tuntunlah, atau bahasa yang sering kita dengar, talkinkanlah atau tuntunlah orang yang akan mati di antara kalian, orang yang akan wafat atau yang menjelang ajal, dengan kalimat la ilaha illallah. Baik, kita baca lanjutnya, itu kemarin sudah. Wa maqul bi Yasarin radhiyallahu anhu anna nabiyya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakanlah Yasin pada orang yang akan mati di antara kalian. Tapi ini ada tambahan nomor, ada tambahan ini If ya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasai. Ini ternyata ada mengandung kelemahan. Bacakanlah ada orang yang mau wafat di antara kalian surah Yasin. Ini padahal sudah tersebar di mana-mana, banyak kita dengar, banyak dipahami oleh orang. Yasin G. Sekarang begini, ini di luar konteks hadis. Kalau ada orang yang sakit keras atau sudah lama sakit atau dianggap ini hampir wafat, hampir ajal, kemudian diyasin ke, kemudian dibaca Yasin, kemudian mati. Nah, ini di luar konteks hadis ya. Mungkin ono sing memperkara iki lapor ke polisi. Lalu bulan ini buat sakit Yasin terus malah mati. Berarti bacaan Yasinnya itu membuat dia mati. Atau bahasa lainnya, coba nek mau rasah diwacake. Nah, ini di luar konteks syariat, hanya tinggu. Maka ya sebetulnya tidak betul. Sama sekali tidak betul bahwa Yasin ke terus mati atau bendang mati di Yasin ke, tidak. Kenapa? Karena ada ayat. Karena ini tadi hadis ini tadi lemah, ada dhaif. Kemudian ada ayat surat Al-Isra. Yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Itu ayat Al-Quran surat Al-Isra. Apa? Ya, surat Al-Isra itu surat ke-17. Ayat berapa? Kita lihat coba. Yas'alunaka 'anir ruh. Itu surat Al-Isra 85. Surat 17. Muhammad,
Yas'alunaka Muhammad, orang-orang akan bertanya kepadamu anir roh, tentang roh, nyawa. Lirruhu kul, katakan Muhammad, ar-ruhu, roh itu, karena pertanyaan tentang roh. Muhammad, kamu akan ditanya oleh orang tentang roh. Bagaimana roh itu, mengapa pergi, mengapa datang. Kulir ruhu, katakan Muhammad, ar-ruhu, roh itu min amri rabbi, urusan Tuhanku, urusan Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan kalian tidak diberi ilmu oleh Allah kecuali hanya sangat sedikit. Terutama untuk tidak hanya roh, ya banyak sekali problem hidup yang kita tidak tahu yang hanya kepada Allah. Kenapa penjenengan kok lahir ning Klaten? Tidak ada yang tahu. Kenapa kok bapaknya kuwi? Bombian lahirin ning Mekah, haji rasa bayar. Ya. Atau bombian lahir ning Amerika, irungnya mancung, kulitnya putih. Nah, itu takdir Allah sudah. Ya. Jadi karena roh itu urusan Allah, dan juga dalam ayat yang lain sangat banyak bahwa kematian itu tidak bisa diundur. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Mati itu tidak bisa diundur sedikit pun, sesaat pun maupun diajukan. Jadi tepat. Baik, maka ya begini, apa namanya, kalau ada orang sakit itu syariat Islam mengatakan, Nabi mengatakan dan Nabi mempraktekkan ya, itu bukan dibacakan Yasin, tetapi ada beberapa ruqyah, ruqyah. Dulu sudah pernah kita tulis di kajian tarjih. Waktu itu saya yang bawakan itu di Masjid Al-Aqsa dulu, tapi sudah lama dulu. Waktu bupati yang baru dulu, yang mungkin sudah 10 tahun, 12 tahun yang ruqyah. Bukan ru'yah ya, jangan keliru nyebut. Ru'yah itu melihat bulan, dan bahasa Arab ru'yah, ru'yah. Tapi ruqyah pakai qaf, mateni qaf, ruqyatun itu artinya, ya bahasa mudahnya untuk kita adalah ruqyah adalah jopa japu, Jawa, mantra. Tapi bukan tai asu. Jopa jabunya dengan ayat-ayat Allah, dengan kalimat thayyibah, dengan ayat-ayat Allah, dengan ayat-ayat Al-Quran misalnya, yang dicontohkan oleh Nabi. Karena ada ruqyah yang fasidah, yang rusak. Ada ruqyah tapi syirik. Hati-hati ya. Jadi coba jabu yang syirik. Bagaimana Pak membedakan? Ya sudah, amalkan saja seperti yang disampaikan oleh Rasul. Misalnya ada orang sakit diwacake Al-Fatihah, itu bisa ada hadisnya. Kemudian atau Al-Mu'awwidzat ya, Qul huwallahu, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian dibacakan juga salah satu ayat ruqyah adalah Al-Baqarah. Nah, ruqyah itu tidak hanya untuk mengusir setan, iblis, jin. Ada yang jombling-jombling, melet-melet, wah itu kudu diruqyah. Tapi juga sakit biasa itu diruqyah lah. Ruqyah misalnya diantaranya juga bacaan-bacaan yang sering baca Nabi adalah
Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Itu misalnya itu. Atau tangan kita ditempelkan di tempat yang sakit. Bisa gitu. As'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Misalnya begitu. 7 kali ada beberapa tuntunan. Atau juga di antara bacaan-bacaan yang untuk menangkal kejahatan, menangkal keburukan adalah Nabi membaca, saya tidak tahu apakah bapak-bapak, ibu-ibu mempraktekkan ini. Bismillahi la yadurru ma'asmihi. Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa was-sami'ul alim. Ini juga bisa. Ini malah boleh dibaca, kalau saya membaca itu setiap maghrib sama bar subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i was sami'ul alim. Itu lewat hadis Nabi juga. Baik. Ya, bagus. Mari kita lanjutkan. Jadi ya, poin yang penting adalah bacaan Yasin untuk orang-orang yang mau mati atau mau sakaratul maut, itu hadisnya dhaif. Berikutnya, wa an Ummi Salamah, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat, Ummu Salamah ini salah satu sahabat Nabi. Suaminya namanya Abu Salamah. Wafat dalam peperangan. Wafat bukan dalam karena sakit. Kemudian ini Ummu Salamah ini kemudian menjanda dan setelah menjanda dinikahi oleh Rasul, salah satu istri Nabi, Ummu Salamah. Mungkin istri keempat atau kelima. Qalat, Ummu Salamah mengatakan, dakhala Rasulullah masuk ala Abi Salamah, menemui Abu Salamah, suaminya. Suaminya Ummu Salamah ini sedang sakit. Sakitnya sudah sakit berat. Waqad syaqqa basaruhu, dan basar itu kedua penglihatan matanya itu terbelalak terbuka. Fa'aghmadahu tsumma qala, kemudian oleh Nabi ditutupkan. Nah, ini juga pelajaran untuk penjenengan atau untuk kita penjenengan atau kita ini nemoni jenazah baru saja wafat, entah itu keluarga atau tetangga atau kawan atau saudara, itu sering kali ya, atau biasanya itu kedua matanya itu terbelalak. Boleh juga dengan bahasa melotot misalnya. Kemudian itu kita tutupkan. Caranya ya diusap. Diusap itu pelan-pelan, itu nanti kelopak matanya itu kemudian ditutupkan. Nah, ini dilakukan oleh Rasul. Abu Salamah wafat ya, pada waktu itu kemudian baru saja kemudian kedua matanya terbuka, kemudian ditutupkan oleh Rasul dengan cara menempelkan tangannya begitu. Tsumma kemudian Nabi bersabda kepada orang-orang yang waktu itu ada di sekitarnya, pada keluarganya, pada sahabat, innar ruha, saat temennya, sesungguhnya roh itu idza qubida, kalau dia dicabut, nyawa itu kalau dicabut atau roh itu dicabut, ittabi'ahu al-basar,
sering diikuti lewat pandangan matanya. Tampaknya dicabut itu dari bawah itu, dan terakhir itu di mata dan kepala itu. Cabut itu kemudian maka seringkali kita lihat diikuti dengan pandangan mata dari orang yang wafat tadi. Ini Nabi mengatakan sesungguhnya roh itu apabila dicabut, diambil oleh malaikat, ittabi'ahul basaru, maka diikuti dengan pandangan mata. Jadi seringkali mata itu terbelalak ke atas karena mengikuti perjalanan roh. Fadajjana sun min ahli. Setelah Nabi mengatakan begitu dan melihat Abu Salamah begitu, maka orang-orang pada ada yang keluarganya ada yang ribut atau ya mengeluh atau apa begitu. Faqala, kemudian Nabi komentar, la tad'u ala anfusikum illa bi khairin. Kalau ada orang meninggal dari keluargamu atau sahabatmu, janganlah ada yang berkata-kata kecuali yang baik. Jangan mengeluarkan pernyataan yang tidak baik atau entah itu menggerutu, teriak-teriak seperti tidak ikhlas atau tidak berkenan begitu. Nabi mengatakan janganlah kalian mengucapkan kalimat kata-kata kecuali yang baik. Misalnya innalillah, sesungguhnya kami ini milik Allah, wa inna ilaihi rajiun. Fa innal malaikata, kenapa tidak boleh begitu? Karena para malaikat yu'minuna ala ma taqulun. Malaikat kuwi do ngamini, mengaminkan apa yang kamu ucapkan. Maka kalau mau mengucapkan kalimat yang baik, jangan yang terutama tentang kematian ini kan ada kadang teriak-teriak, jombling-jombling. Memang tidak mudah kehilangan orang yang disayangi, orang tua, anak, kekasih atau suami atau istri. Tapi ini ada paugeran, ada rambu-rambu yang memang harus ditaati. Nah, ini diantaranya sing sadar ngelingke. Misalnya ada suaminya meninggal, istrinya teriak-teriak, membabi buta, itu yang tetangganya terus kemudian dipegang, diingatkan, sabar bu, sabar, sabar, atau bapak, sabar pak, sabar, sabar, kehilangan anak, kehilangan begitu. Karena malaikat itu bisa akan mengaminkan apa yang kamu ucapkan. Ini Nabi mengatakan begitu. Itu makalah, kemudian Nabi berdoa mengucapkan ini, Allahumma gfir li Abi Salamah. Ya Allah, ampunilah kesalahan atau dosa-dosa Abu Salamah yang baru meninggal ini. Warfa' darajatahu, angkatlah kedudukannya ya Allah. Fil mahdiyin. Wafsah lahu fi qabrihi, luaskanlah ya Allah kuburnya. Wa nawwir lahu fihi, terangilah kuburnya. Terangilah ini kan kubur itu gelap. Penjelasan durung ngerti nggih nek kuburan itu gelap. Waduh, aku ya tahu ngrasake, tapi mestine peteng wong ora eneng lampu. Ora eneng napa, misalnya dipasangi lampu nanti misalnya ada orang kaya itu sebenarnya aku mati kuburannya kayak ono lampu. Itu ya, itu bukan itu yang dimaksud gelap. Bagi orang yang mati, gelap atau terang itu tentu juga tergantung bagaimana amalnya. Nah ini bukan masalah fisik gelap kuburannya ya, tapi ya, ini Nabi mendoakan wa nawwir lahu fihi, terangilah kuburnya.
Jawa ya. Ya, memang panas sekali ini udaranya. Baik, kita lanjut. Wah, wahalar tuh fi akibihi, dan gantikanlah apa, berilah pengganti yang baik gitu. Hadis saya riwayat Imam Muslim. Ya, doa-doa yang lain juga boleh selama itu apa, artinya atau suasananya doa untuk kebaikan yang baik, bunga yang baik. Terdengar mungkin sakit dimirangkan betul. Ya baik, kita lanjut. 562 kalau di kitab saya. Wa anha Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hina tuwfiya, ketika Rasulullah wafat, ini menurut Aisyah, ketika Nabi Muhammad SAW wafat, sujia bibur di barota, jenazahnya itu ditutup dengan kain. Nah ini kalau kita di sini ya ditutup, seringkali dipakai tutup pakai apa, jarik itu ya, atau kain. Tidak harus jaring ya, monggo apa wae kan pokoke ditutup jenazahnya itu. Adapun kok ada orang yang apabila ada yang meninggal kemudian diletakkan, ditidurkan di atas apa, tempat tidur atau meja gitu, terus kakinya meja diberi kopi, itu memang menurut para ahli fisika itu bisa, kopi itu bisa menetralkan apa, bau. Neng kopi itu nggih mboten nganggo kopi teh gula. Wah, ini itu meneh sih buat cair rono. Ya, untuk karena ini setelah sekian jam nyawa itu diambil atau dicabut, akan terjadi pembusukan dalam tubuh. Maka di antara syariatnya adalah ya segera dimakamkan. Segera itu ya sore ini meninggal ya besok lah dimakamkan. Beberapa tempat meninggal sore gini ya malam nanti dikubur. Hanya itu biasa di desa-desa ya, yang relatif orang desa itu ya sedulurin ngumpul dari siji, jadi orang nunggu sopo-sopo. Kalau yang di kota mungkin ada perbedaan karena nunggu anak keluarga yang mungkin di luar kota itu mungkin besoknya, tidak mengapa. Hanya memang kalau Rasulullah itu meninggal juga tidak langsung dikuburkan. Mengapa? Para sahabat Nabi, terutama sahabat-sahabat dekat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat-sahabat dekat,
itu sepertinya tidak siap. Jadi ya beberapa mengurusi jenazahnya, tapi justru sahabat-sahabat yang pembesar-pembesar Islam waktu itu berembuk iki piye sing bakal ganti umat Islam sebagai pemimpin umat Islam ini siapa? Itu tidak selesai-selesai sampai hari besoknya. Bahkan dikatakan Nabi itu kalau tidak salah antara selisih sehari atau 2 hari baru dikuburkan. Karena umat Islam semuanya terkonsentrasi, kaget, kaya ora percaya, terus bingung iki sapa, supaya umat Islam tidak apa terpecah belah, supaya ada satu komando. Itu memikirkan itu baru kemudian memikirkan tentang penguburan Rasul. Baik, kita lanjutkan 563 di kitab saya ya. Wa anha dari Aisyah radhiyallahu anha anna Abu Bakar As-Siddiq, bahwa Abu Bakar As-Siddiq bapaknya Aisyah radhiyallahu anhu qabbalan nabiyya, Abu Bakar mencium Rasulullah SAW ba'da mautihi, setelah Rasul wafat. Ini dilihat oleh Aisyah dan dikatakan yang mencium. Ini kalau dalam kisah memang yang paling shock diantaranya adalah Umar. Umar bin Khattab itu tidak siap mentalnya akan ditinggal Rasulullah. Bahkan dalam kisah disebutkan siapa yang mengatakan Rasulullah wafat, itu akan dibunuh. Umar bawa pedang. Kemudian sahabat semuanya pada takut karena Umar bawa pedang, dan Umar betul-betul emosi. Dia sebagai manusia, sebagai orang yang dekat dengan Rasul itu tidak sadar bahwa Rasul yang betul-betul wafat itu tidak siap mentalnya. Dan diingatkan oleh salah satu sahabat, Umar, dibacakan ayat. Saya lupa ayatnya, tapi kira-kira bunyi begini. Wa ma Muhammadun illa rasul. Ini ayat Al-Quran. Coba saya bukakan, ada di surat apa. Kemudian afa'in kutila apa. Wa ma Muhammadun illa rasul afa'in mata au kutila in qalabtum ala aqabikum. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang utusan Rasul. Apakah kalau dia mati atau dia terbunuh, kamu akan berbalik arah. Berbalik itu terus mlebu Islam jadi kafir. Dan sekaligus menyadarkan Nabi Muhammad itu manusia. Artinya manusia itu ya ada lahir dan pakai wafat. Maka Umar kemudian dia baru tersadar dan dia menangis, tersadar karena dia merasa salah. Kaya-kayane Nabi itu tidak mungkin wafat gitu kira-kira begitu, atau kaget. Jadi kagetnya itu kemudian membawa pedang, siapa yang mengatakan Muhammad wafat mau dibunuh. Coba kita cari. Muhammadun illa rasul. Itu ada di Al-Quran surat Ali Imran ayat 144. Surat ketiga ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasul. Qad khalat min qabli rusul. Sebelum Nabi Muhammad sudah ada rasul-rasul, nabi-nabi yang banyak sebelum beliau. Ini kata Allah. Fa'im mata au kutila, apakah kalau dia mati atau terbunuh, engkolab tu pala ama aqabikum, apakah kamu akan berbalik arah
keluar dari Islam itu. Pemain yang qalib ala akibaihi, barang siapa yang balik arah, fala yansurallahu syai'a wa sayazillahu syakirin. Ini Ali Imran ayat 144. Ya, Bapak Ibu, Umar begitu mendengar ayat itu sadar dia. Karena itu Quran. Wah, ya benar. Jadi seperti halnya kemarin ya di kasus Sidoarjo itu, memang saya katakan tadi tidak mudah orang tua yang ditinggal anaknya apalagi mendadak dan wafat keburukan bangunan banyak lagi, dan sudah nunggu sekian hari atau seminggu, bahkan ada yang sudah letih, badannya letih, mental dan pikirannya tidak jelas anaknya bagaimana, tiba-tiba dinyatakan memang meninggal 60 berapa gitu. Wah, itu ada yang guling-guling, wah jombling-jombling, nangis teriak-teriak perempuan. Jadi kadang-kadang kita tidak sadar ya, bahwa dari ayat innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya kami ini milik Allah dan kami pasti akan kembali kepada Allah. Kalau tadi umat diingatkan dengan wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qabli rusul afa in mata aw in qutila in qalabtum ala aqabikum. Itu Ali Imran ayat 144. Maka kita katakan ya yang sadar ngelingke sing lali, mungkin tetangganya itu kadang-kadang waktu tahun 2024 kemarin awal Juli, bulan Juli 2024 itu waktu haji ada berita salah satu jamaah Arafah itu meninggal, yaitu Tulung. Kemudian saya baru naik lagi dicegat, Pak ini ada sama ketua kloter diberitahu, dan kita rapat 5 menit itu ini harus segera disampaikan pada istrinya, karena istrinya belum dengar, ada di kamar. Terus nah ini ada ponaannya, ada orang Tulung itu ponaannya itu ketua regu, itu tidak sanggup, belum butuh wani. Akhirnya ya, sepakat saya ditunjuk untuk ngandani istrinya. Oh ya, terus kalau saya diantarkan ke kamarnya, istrinya ya ada di kamar itu, kaget itu, ya nggak kaget kok. Kenapa ini kok mlebu kamar ini banyak, terus didudukkan, saya minta ada ibu-ibu yang mendampingi gitu. Kita beritahu kalau ya suaminya sudah meninggal di rumah sakit, karena memang di rumah sakit tidak boleh ditunggu. Jadi di sana rumah sakit tidak boleh ditunggu, termasuk istrinya tidak boleh nunggu. Percayakan sama dokter dan itu meninggal. Wah ya, akhirnya ada apa? Tapi saya sudah minta salah satu ibu yang satu kamar itu untuk menemani supaya dia menenangkan hatinya, mentalnya ini. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjut. (564) Wa Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala nafsul mu'mini mu'allaqatan bidainihi. Jiwa seseorang itu tergantung juga atau terikat dengan hutangnya, hutang pinjaman. Hatta yuqda anhu, sampai hutangnya itu dilunasi. Wa Ahmad wa Tirmidzi wa hassanahu. Maksudnya orang Islam itu kalau mati, atau orang itu kalau mati meninggal, itu jiwanya masih bergantung pada hutangnya, duwe hutang apa ora. Hatta yuqda anhu, sampai hutangnya itu dibayarkan. Beberapa hadis menyebutkan
Nabi Muhammad SAW diberitahu Nabi ini sahabat kita wafat, tidak disebutkan namanya. Mari Nabi kita mensolatkan. Dan Nabi datang tanya, ini yang meninggal ini punya hutang apa tidak? Dikatakan punya. Terus Nabi bertanya, punya harta yang ditinggal, ada nggak harta yang ditinggal untuk melunasi hutangnya? Tidak punya tinggalan harta. Nah itu Nabi kemudian, kowe sing do nyalatno. Nabi mboten kersa nyolatke jenazah yang pada waktu wafat masih punya hutang dan tidak punya uang harta warisan untuk nyaur. Nah, dalam hadis yang lain, sahabat berkata, ini punya hutang nggak? Punya Nabi, nggak punya harta benda untuk bayar. Betul duit tinggalan apa-apa. Kemudian ada satu sahabat Nabi, utangnya nanti saya yang tanggung jawab, akan saya lunasi. Kemudian Nabi baru mau mensolatkan jenazah itu. Artinya yang lunasi tidak harus sing wis mati ya wis isen dulu utang wis mati ya ora iso nglunasi. Artinya utang itu kalau dilunasi sudah lunas, bisa saja oleh keluarganya nanti akan dilunasi, oleh anaknya, istrinya, atau oleh jamaah masjid misalnya bisa kumpulan, atau oleh yang punya modal diikhlaske ya carane awake dhewe. Diikhlaske. Ini juga boleh. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah akan mengubur sahabat sekitar 70 sahabat yang gugur wafat pada waktu membela Islam perang dengan orang kafir di Uhud, di Bukit Uhud. Maka Nabi mengatakan ini semuanya syahid. Hum syuhada, mereka adalah para syuhada, syahid, mati syahid. Dan syahid yang tertinggi adalah mati karena peperangan mempertahankan agama Islam terhadap orang-orang kafir. Tapi Nabi mengatakan kecuali orang ini ada yang punya utang karo tonggone, karo koncone, karo dasawisma, karo koperasi, nah, itu dia mati saya tapi tetap utangnya harus diurus karo Allah. Kalau udah dibayar bilang, maka pelajaran untuk kita karena Nabi saja ya pernah utang. Nabi itu pernah beli makanan sama orang Yahudi, nggak punya uang, terus ada baju besi itu dititip ke minggu borek. Jadi bukannya dilarang hutang boleh. Hanya nganten untuk pelajaran kita ini nek utang itu yo garwane dikandani. Bu, aku jileh neng koperasi, jileh neng nopo kantor nopo itu dikandani. Atau anaknya yo dikandani. Sak wayah-wayah dipundhut itu keluarga dekat ngerti punya utang berapa itu dibayari. Jangan sampai pas menjelang dikubur itu bapak-bapak, ibu-ibu mbok menawi wonten napa almarhum menika gadhahi wetangan ingkang dereng lunas pun suwun diikhlaske. Nah niku nek wong Jawa kan rapi nak mungkin ya ikhlas ke piye.
nek kowe sing diutangi ya urung tentu belum ikhlas ke ya. Nah, itu kan bahaya nek menang wae ning orang ikhlas ke. Aku ya ora ikhlas wong aku dhewe ya butuh kurang. Nah, ini sing bahaya itu. Ya. Dan jangan mengatakan loh pun nggih, wah kuwi bahaya. Sing muni nggih mau sapa sing muni nggih sing ora duwe duit. Ya ini utang ya. Sering kali atau apa ya, gampangnya kita tuh sok gampang ya wis wis karo konco itu. Akhirnya ya sering terjadi hubungan yang tidak baik. Lali ya, utang lali sing bahaya lali. Mungkin mergo saking oke dadi lali kono duwe. Tapi Islam mengakui bahwa ada kemungkinan orang Islam itu berhutang kono nyile. Itu namanya gali lubang tutup lubang. Itu namanya gharib. Gharib itu orang yang banyak utang dan hampir tidak mungkin bisa nyaur kalau tidak dibantu. Nah, ini dalam surat At-Taubah kalau tidak salah 60 ya, At-Taubah 60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wal gharimin dan gharim. Jadi orang gharim akeh hutange meh ora iso nyaur yen ora dibantu wong liya, ini punya hak nampa zakat. Utang gini, ini perlu diperjelas nih karena ngisi pengajian nek orang cetha iki sok engko keliru le nampa pone karo ngantuk-ngantuk. Oh, wong yen utang kuwi entuk napa entuk nampa zakat. Utang yang bagaimana? Ini perlu diperjelas. Gharem itu bukan asal utang. Maaf ya, yang punya RCTI itu siapa? Hah? Haritanu. Kuwi nek ditonton mesti duwe utang. Yang punya TV One, Abu Bakar Bakri yang diutang, para pengusaha itu mesti diutang. Hanya utangnya dia bukan untuk makan, bukan kebutuhan pokok. Ini tinggung gede ke usahane, julur-julur diupengke. Nah, itu biasa itu dalam bisnis. Bukan orang ini, utangnya 100 miliar, iya, ini kekayaannya 5 triliun. Jadi utangnya sampai 5 miliar, 10 miliar, tapi bukan gharem dia, tidak boleh dia terima ini. Utangnya banyak sampai miliaran, tapi itu tidak termasuk gharem. Itu orang yang berhutang meminjam orang lain hanya karena untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Gue mangan, gue nyekolah, gue kontrak rumah. Ini seperti itu, bukan utang miliaran tigo gede ke usahanya areng ngeteke Alfamart itu ya jile 10 miliar. Itu bukan itu. Saya kira itu masih ada waktu. Saya tadi sudah menjanjikan 5:10, monggo masih ada 15 menit. Di mulut pirsa monggo. Nggih, monggo. Ya. Baik. Dan tidak mau membayar. Ya. Baik. Pertanyaan, Pak, wong Islam duwe utang, awake dhewe ngerti, wah iki jane utange akeh iki. Arep nyolatke bingung, pripun ngeten nggih? Salatkan. Yang pengen ganjaran salatkan. Karena nyolatke jenazah itu kita entuk ganjaran. Ora baen-baen mboten mung sak dompet, rong dompet, sak tas, sak gunung. Ganjaran itu 1 kirot. Lah, mungkin hubungannya pertanyaan tadi, bagaimana dengan Nabi? Nabi ora kersa nyolatke ya. Itu untuk pelajaran bahwa orang Islam harus hati-hati dalam pinjam meminjam.
ayat Quran yang paling panjang, satu ayat itu sak rai, sak halaman Al-Baqarah 282. Itu adalah tentang utang piutang. Jadi kenal nggih utang. Sing urung duwe utang mangutang. Kenal. Boleh ya. Nah, tapi ya tidak boleh asal pinjam tapi orang nonton kemampuan sehingga tidak mampu membayar. Jadi tetap disolatkan, ya. Tetap disolatkan. Hanya wong nyolatke jenazah itu fardu kifayah. Yen wis ana siji loro sing nyolatke, ya wis panjenengan ora nyolatke ora dosa, ning ya ora entuk ganjaran. Paneman. Engko nek saya lewat kesempatan ini Bapak Ibu nek wonten ingkang sida muslim nggih. Syaratnya muslim aku nom putri panjenengan nyolatke wudu saking dalem terus nyolatke. Mergo panjenengan pun ngoten terus mugi kondur nggawa ganjaran sak gunung. Sak kirot tuh gedene sak gunung Uhud. Neng nek panjenengan bar nyolatke terus kersa nguntapke napa melu teng kuburan, maka Kanjeng Nabi ngendika kuwi wong ngono kuwi mulih nggawa ganjaran rong kirot. Rong gunung. Siji mergo nyolatke, nomor loro ngeterke tekan kuburan. Hanya untuk para wanita ini kita sampaikan ya, kalau wanita muslim, muslimah itu yang layatan itu buatan perlu tekan kuburan, cukup di rumah. Memang ada larangan dari Nabi untuk para wanita, tetapi larangan itu tidak sampai dosa, betul. Ya api rasa, biarkan yang kakung-kakung. Nanti ya, misalnya itu penjenengan garwane apa putrane apa bapaknya ya, boleh ziarah kubur nanti setelah berapa hari setelah itu boleh nanti diantar siapa ziarah kubur, tapi tidak pada waktu apa namanya menguburkan. Itu satunya ya, jadi tetap menyolatkan karena itu pahala. Nah, ini sok-sok ngeten. Niki sing kenyataan ini. Wah, kayak mati ya. Kayak nyolat kayak wah. Rasa ini pemilu de mungsuhku. Wah, ini pemilu mungsuhku kayak nopo coblosan lurah barang niku sok beda niku antek mati digoman. Ah, orang nyalatke ora dosa, rasa nyalatke. Nah, sebetulnya ini lagi yang perlu dipahami, nek pengen nyolatke itu punya untuk ganjaran. Orang meng napa sak ember apa sak gerobak sak gunung. Ini nek ora kepengin yo ora apa-apa, ora ganjaran aku ini. Apa ya? Yang kedua, pertanyaan kedua. Ada orang pinjam, punya hutang, janin duwe neng orang bayar. Ngoten nggih? Ya ini sing elek niki. Tidak baik. Jangan dibiasakan. Termasuk kalau utang misalnya kalau utang sak yuta, ini perjanjiannya sesasi, ini lagi seminggu, wis duit, mang bayar, buatan nanti sing jamin penjenengan saya urip nganti sesasi, itu satu. Kedua, Nabi mendoakan orang yang nyepetkin bayar utang, termasuk durung ngawancine wis dibayar, itu didoakan oleh Nabi. Moga Allah melipat gandakan kekayaan. Jadi termasuk yang dua utang kok burung wis duit ora bayar, itu ya gitu apa namanya jangan. Nabi melarang, tidak boleh seperti itu. Itu berbuat dolim terhadap orang yang meminjami. Nah, adapun kenyataannya kathah Pak sing ngoten niku ya ben apa sing mboten Islam ya oke. Dunia niki buminya Allah ini yang tidak mau mengakui Allah sebagai Rabbul Alamin itu oke. Jadi nek manut kasunyatan ngoten niku urip rasa dinut. Jadi yang pertama kalau punya utang segera bayar. Terus ngeten karun ya ndonga napa berazam aja
Aku aja ngantek nilih meneh. Artinya begini, pinjam itu nek ora kepeksa tenan aja nilih. Nah, pinjam itu kalau terpaksa betul. Tapi kenyataan ini banyak itu tentang kajian-kajian itu. Kajian-kajian tentang mental, cara berpikir orang. Yo nyileh niku mboten mergo jane butuh ning yo konsumtif. Alah engko iso nyaur. Bukan masalah iso nyaur ning jane ora butuh nyileh dadak nyileh. Kemudian berdoa, donga. Niki pun do mudeng mending dongane wong diutang. Apa niki ora tau do diutang. Baik, nanti saya share seperti kemarin itu saya share nanti bisa disosialisasikan ya. Nabi itu masuk masjid gitu ya, masuk masjid. Derek boten pas wanci sholat. Ini aku kaget Nabi dengan pojokan itu enten sahabat Nabi, namanya Abu Umamah. Loh, kok kowe nang kene? Nggih Nabi. Nabi tanya itu karena orang wancine sholat kok neng jero tur meneng wae delik ning. Enak apa kowe? Ya, itu Nabi ku niku bingung. Jan bingung tenan. Wong niku duwe utang akeh banget mboten iso nyaur. Kula wedi isin ketemu wong-wong isin. Delik ning masjid lho. Kowe gelem tak ajari. Nek kowe gelem maca donga iki utangmu ora suwe ndang lunas. Wah, nggih nggih Nabi nggih. Diajari itu. Ini kita takon sih, iki do duwe utang, kurang ora duwe utang, diulangi niki engko malah dadi utang engko malah. Nah, nanti saya share di teman Mas Rakil. Monggo wonten sanes pertanyaan silakan. Monggo. Berapa? Berada? Ya, ya. Baik. Mungkin yang dimaksud Bapak ini adalah Pak ada orang mati, kemudian di ngaji bareng-bareng di Yasin kayak gitu. Ah, gitu, okay. Ya ini memang begini. Ini terjadi di masyarakat di Indonesia banyak seperti itu, ditahlilkan, diyasinkan atau bahkan tidak hanya sehari, bisa seminggu, bisa 40 hari. Ini menurut Majelis Tarjih itu tidak ada tuntunan dari Rasul, dari sahabat seperti itu. Oke. Jadi tinggalkan, jangan mboten samalah tiru-tiru. Nah, bagaimana mendoakan orang mati? Kan pertanyaan tadi bagaimana mendoakan orang yang sudah wafat? Satu, ini ajaran Islam. Apa? Berdiri, kemudian sholatkan dia dengan 4 kali takbir. Itu namanya sholat jenazah. Nah itu masyru', artinya ada syariatnya dan dituntunkan Nabi. Di antara doanya adalah misalnya Allah maafir lahu warhamhu wa'afiyahwan, ya Allah ampuni dia. Ini kan doa, ampuni dia, kasihani dia ya Allah. Itu semuanya doa. Bahkan kita juga, misalnya Allah maafir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina, itu juga doa untuk orang mati dan yang masih hidup. Jadi bagaimana doa untuk orang yang sudah mati itu dengan cara mensolatkan. Dan sholat itu doa, termasuk sholat jenazah. Nah, ini yang menjadi masalah itu tadi protokol monggo Bapak Ibu mangke dalu atau setunggal minggu penyanyi kasuwun rawuh wonten dalam mriki penantu-antu zikir tahlil. Nah itu ini apa namanya ya kalau saya begitu ya meneng wae rasa protes. Kita tidak datang begitu saja sing arep teko ya ben teko.
Dilalah ya, dilalah. Ini saya ceritain. Dilalah itu apa jenis? Kebetulan, kebetulan yang saya alami ya, yang saya mendengar, saya layat protokol itu ada 3 tokoh Muhammadiyah Klaten itu seperti itu semuanya. Seperti itu maksudnya protokolnya itu. Kita tidak ngerembuk sing sedo. Yang saya alami ini dan saya kenal baik semua dengan tiga-tiganya almarhum ini. Yang 2 orang Prambanan, yang 1 orang Ceper. Itu semuanya ngaten dan saya krungu dhewe ya. Monggo Bapak Ibu mangke dalu pun suwun panjenengan rawuh mriki kagem zikir tahlil untuk almarhum selama seminggu apa. Itu saya krungu dhewe dan saya kenal akrab dengan almarhum itu, Masya Allah. Iki piye? Karena saya dengar sendiri dan saya hadir dan saya kenal betul dengan orang-orang itu yang almarhum 3 orang tadi itu. Ya wes aku, waduh, ojo aku sobenin mati yo gini. Jangan ya kita, jangan udah. Lah sangu kita besok kalau kita mati itu ya ini. Penjenengan rawuh di majelis taklim, ngaji, sinau, membaca ayat Quran maupun hadis. Ini akan menemani kita besok di kuburan. Jadi tidak ada tuntunannya. Neng ya wong rumongso bener itu sosok dikandani angel. Ya wis ben rawuh. Tugas kita itu bukan apa ngandani wong kemudian dia bener, bukan itu, tapi ngandani tok gitu. Dia manut apa ora itu urusan dia dengan Allah. Urusan kita wis entuk ganjaran wis dicatat yang kita ngandani. Minimal kita juga tidak ubyang-ubyung melu. Nah, ini apa namanya? Ya keluarga atau sahabat dekat itu perlu datang. Datang mungkin apa ya membuat senang keluarganya, anak-anaknya, istrinya atau suaminya itu. Itu ya jadi intinya tidak ada hal seperti itu. Monggo. Iya, ini bagus ini darusan. Itu sing do tahlil itu jane yang golek ganjaran, mungkin do pakai golek ganjaran. Ya, ada yang seperti itu. Ini ada sebuah asar. Asar itu sahabat ya. Hadis itu Nabi. Ada sebuah asar. Asar itu para sahabat Nabi mengatakan begini. Kunna na'udhu anna istima'a fi ahlil mayyiti. Kami menganggap bahwa berkumpul kumpul-kumpul neng gone wae omahe wong sing mati kemudian disodorkan hidangan di situ itu termasuk perbuatan niyahah. Niyahah. Dan niyahah ini tidak boleh. Artinya ojo tidak boleh melakukan niyahah, itu berdosa. Niyahah. Jadi sahabat Nabi mengatakan, bukan Nabi ya sahabat, artinya pada zaman Nabi kaya ngono kuwi ra eneng gitu. Sapa sing teko kumpul-kumpul neng gone wong sing wis mati. Kemudian di situ dihidangkan ya untuk berdoa untuk tapi ini harus dipahami dengan luas ini. Ini A meninggal. Ini punya adik di mas 10 misalnya. Di luar kota, luar provinsi itu. Meninggalnya pada datang nginep. Itu ya nggak apa-apa. Waktu nginep ya vaksinnya makan didangi makanan itu wajar, bukan sesuai dengan hadis ini tadi, bukan. Nah ini termasuk niyahah seperti itu. Niyahah itu ratapan artinya ya hindari saja. Ya, hindari. Enten sing ngeten. Dan ini sampai ke saya. Akhirnya wong
karo nglayat itu karo do cerita karena bermula itu kan cerita ngobrol itu. Wah, ini lumayan minggu seminggu nang liwet. Masya Allah. Ini ngantek ono kaya ngono. Itu mungkin salah satunya itu mergo tadi. Itu tadi arep ngaji itu tadi, ngaji. Lah iya, yang arep ngaji rasa nunggu wong mati. Wong urip-urip iki diklumpuke ngaji bareng, rasa nunggu ono wong mati. Ya, ya yang mati ya ben mati ya. Sudah, kita tadi doanya bagaimana untuk orang mati kita sholatkan. Sudah, itu Islam. Baik di kuburan nanti bisa maju juga bisa didoakan lagi di kuburan. Monggo tadi apa? Ya, monggo. Ya, 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 baik. Pak, ada kalanya waktu orang meninggal itu ada dibacakan mahasinul mayit. Ya, kadang-kadang memang ada hadis. Tapi hadis itu bukan untuk mahasil mayit ya. Maksudnya begini, Nabi mengatakan kalau salah seorang kalau dari kalian meninggal, koncomu wis atau saudara atau tetangga, maka jangan sebut kecuali kebaikan-kebaikannya. Karena iki aja kok ungkit-ungkit eleke. Ngeten. Boten dirasani eleke dan itu berdosa. Pokoke to, wah, kayak mbiyen dilang ora bali. Yang datang kepada istrinya atau keluarganya, ini bapakmu punya pinjaman pada saya, merasa dielek-elek atau ini maksudnya. Jadi jangan ngerembuk almarhum itu kecuali yang hal yang baik. Itu memang ada nas atau hadisnya begitulah. Artinya itu sebetulnya melarang kita untuk tadi ngerasani sing elek-elek terhadap almarhum. Adapun mungkin ini kemudian diwujudkan dalam bentuk mahasinul mayit, menurut saya mungkin masih boleh selama ya sebutkan saja kebaikan-kebaikannya yang merasa data mungkin punya di protokol gitu rasa pripun Bapak Ibu ini saya napa mboten mana dijawab mboten malah jadi rame jadi tidak karena amal itu sudah masuk dalam sistemnya Allah, komputernya Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Hanya memang Islam mengajarkan orang yang sudah wafat itu ya sudah diambil atau diungkit yang baik-baiknya, jangan yang jelek-jelek. Saya kira gitu. Monggo wonten yang saya kira gitu ya. Ya, kita tidak ikut-ikutan merembuk sing elek-elek tidak. Tadi masih ada? Oh sama, nggih sampun. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya kira itu pas jam 5:04. Semoga ada manfaatnya karena 5:30 ini sudah adzan. Kita lanjutkan insya Allah pada setengah bulan yang akan datang. Semoga Allah mudahkan kita dalam hal kebaikan. Ini termasuk kita golek sangu, ya. Sangu nek tadi besok mergo dikubur itu dewe-dewe. Ini ramelu mlebu jero kuburan. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.